kita akan langsung masuk aja ke draft ban and pick di game yang ketiga. Untuk bandnya akankah masih sama seperti Badang Hayabusa dan ya masih sama. Dijawab dengan Chip pula. Dan Kalian ya. Masih sama. Nah ini yang pasti sama juga nih Fanny. Fanny. Iya pasti kan gak pengen lihat kayak dipegang Fanny kan. Fanny. Sir. What's your command? Tuan, apa perintahmu? Iya. Iya. Kalau di pick kan hero-nya skinnya beda ya, Aspiran ya. Iya. Wing-nya nggak gitu. Beda ya dia? Beda. Bedanya otomatis. Tapi Joy again ya berbeda. Kalau tadi Onyx di game 1 bandnya Chusin, sekarang udah mulai geser ke Joy dan itu Wah, dia Granger Granger. beneran. Apa yang sudah terbahas ya bahwa Granger ini di series ini lu pegang Granger win. Iya. Iya, ambil dulu lah pokoknya buat Grangernya. Tapi Kimi kebuka nih sebenarnya. Ya, Tapi masih ada Kim Baxia Iya, sekalian. Kim Baxi ambil aja sepaketan Berarti gitu. Dewa bisa friend rate lagi. Tapi Baxia emang nyebelin banget Tapi ya kalau mending, gue lihat ya. mending Baxi lawan Fredrin kan kepotong 50% itu. Iya. Om Fredrin kan ya. Ditambah lagi kan Fredrin ini, Baxia ini bisa absorb semua Death Sonata. Dan di early game level 4 itu Tortoise Poisons. Wah itu bisa makan banyak skill tuh. 3-4 hero bisa ditelan semua sama dia. Iya. Oke, Baxia lagi ya. Pasti ya. Pasti Baxi ambil dulu. Baxia Baxi Kimi. Kasih Sekalian, Fredrinnya sekalian. kasih. Kasih Fredrinnya. Iya. Main ini gak sih Angela sekalian? Angel wow. Hah? Angela buat Main Angela untuk Dewa? Dewa ya. Mau dengan siapa dulu tapi sekarang Fredrin. Fredrin ya. Atau main healer. Atau Lukas. Tapi nggak bisa sih kalau bicara Angela dipotong dengan Baxia gratis. Oke, berarti kalau gitu timingnya Florid bisa. Oh no, Chow dia tadi. main Chow. Iya, Wah. Bentar. Ini Chow Yif. Wah, Apa tuh? Itu supporter. oh iya Kaget, benar-benar. kaget. Saya juga kaget kirain ada kejadian apa ya. Nah, itu namanya gendangnya itu ritual pemanggil kemenangan tuh. Oke. Soalnya udah mulai terjadi banyak eksorsis sih. Iya, harus pemanggil kemenangan. Gitu. Tapi sekarang Baxianya bisa diperangkap nih berarti kan ya. Ada real world manipulation juga. Wah, digocek Sebentar. lagi. Ini dia. Baxia apakah untuk Kairi ya? Belum tentu pasti. Dan ini Onyx. Mereka Oke. suka banget kayak gocek-gocek gini. Ya berarti Gocek-gocek ini. revitalize Baxia. Terus habis itu dari seorang Dewa United dia udah tutup Karhaya kan. Iya. Main ini apa? Mainin Karsuyo. Ben Suyo. Wow, menarik Wow. ya. Brethren-nya udah nggak ada. Dan apakah kejutan yang akan dibawakan oleh Ray? Karena ini nggak prio hero-nya dia nih sekarang. Where there is light, Doi-nya Ben, there are mereka masih also berantisipasi ya untuk Kiminya bisa bergerak ke tangan dari Savero, tapi hai. Halo kakak-kakak di Galaxy Zone. Iya itu Valen ya, Valen. Iya. Valen yang tadi match ya. Valen Sebelumnya nggak sih menang ya? Valentina nih? Valentina. Bisa. Valen, Ya, Valen. buat Suns bisa nih ya, Bisa banget buat atau Parsha masih. masih ada ya. Oke juga Parsha. Tapi cuman mungkin agak sedikit respect buat ini ya. Gue Sans gini tuh kan studio. Itu Iya. udah tutup aja studio. Tapi Kimi bisa dipakai dengan Sans benar. Flex ya. Ya, Lebar Kiminya. dipaksa Lukas gak sih ini kalau misalkan emang mau main ke arah fighter jungler? Waduh, Lukas. Kita udah ngeliat Lukas nasibnya tadi menangis. Bukan menangis, dia aja meja. Oh iya benar. Dia udah bukan nangis lagi sih. Oke. Dan kelima, mid-nya lagi kah targetnya? Varsa, Valen? Valen. Valen sih kayaknya. Atau kalau mau continuous mereka harus waspada dengan Paramis aku pengen mention ya, cuma cepet banget. Soalnya pecah. Dewa lagi ngeraba juga ini, Kiminya bisa flex, Baxianya bisa flex. Kalau gue lihat sih Kiminya bisa flex sampai ada pick yang berbahaya. Ya, Parsha. payback. Parsha ditutup saja ya. Biar tidak menjadi masalah. Hero-hero Sans, Valen. Atau kalau enggak ya, Sans yang jadi Kimi. Atau Novaria, Iya. Novaria. hero dia juga kan. Sayang nggak sih kalau Novaria mending main mini XP-nya dulu nggak sih? Oke. EXP-nya masih banyak yang kebuka. Iya, Popheus, Popheus. Masih ada. Hylos. Hylos Tapi enak mendingan juga sih. Popheus gak sih kayaknya? Boleh Popheus? Kalau Hylos kayak agak Kalau terpatung-patung dia. tapi kalau misalnya kita lihat di sini, Cloud ya, aku dengar suara Cloud. wow, Cloud for Savero langsung dive ke belakang ya. Iya, ternyata udah di ban hero-heronya Sans, tapi Sansnya pakai Kimi. Itu sebelnya Flex tuh gitu ya, kayak Lagi meraba ini yang mana nih. termakan. Bahkan tadi waktu keluar udah Baxia mereka udah prepare kan. Kayak Baxianya bisa di trapping nih kalau dia jadi jungler. Susah nanti buat bisa setup retribution. Ternyata Iya. enggak. Ternyata Kiboy emang dikasih jadi korban jiwa. Kalau Kiboy. Eh, Kalau Lutfi gimana? Kalau Luffy, astaga Iya. Luffy. Iya kan bisa tuh.
Baxia di samping juga. Oke, jungle-nya dulu nih. Dan kalau ngomongin kayak gini nih, yang berdekatan kayak gini, ini Terisla juga nggak masalah tau. Iya benar. Espas. Terisla juga nggak Tadi masalah. nggak masalah, tapi masalahnya jungle-nya nih. Blue ternyata terdengar Wah. setelah Lancelot. Nah, berarti hero EXP yang bisa pegangin Lancelot. Ya butuh CC tambahan sih dari Onyx. Butuh CC tambahan ya. Waduh, kalau bisa kita bilang CC tambahan ya banyak. Ada Terisla bisa. Bennett sekalian. Bennett jangan terlalu banyak damage gak sih Om? Sekalian. Kan Oni kan suka gitu sekarang. Mereka butuh gak sih cover untuk terhadap serang Baxia-nya juga? Kayaknya kalau aku ngeliatnya ya, kalau Baxia di roamer, itu udah project tumbal biasanya. Kalau Baxianya di EXP, roamernya Angela. Wah. Link Jela. Lagi keluar lagi ya. Sih kayaknya agak sulit. Tapi yang paling aman buat ngasih CC lagi. Edit. Iya, ada edit, ada Johet juga sebenarnya. Sun rises when I Tapi give the Khalid ya word. terdengar ya. Oke, Khalid. Sebentar, ini Khalidnya di mana? Baxianya di mana? Kayaknya Khalid Rom deh. Khalid Roamer, wah ini akan ganggu banget sih kalau Khalid Roamer ya. Kalau menurut gua kelihatan dari draftnya Onyx ini lebih prepare sih. Ya. Sedangkan dari Dewa, mereka lebih ke arah respon terhadap draft yang cukup mengagetkan. Yap. Kekuatan ya, ini jelas dengan adanya fleksibilitas seperti ini, lawan tidak mudah untuk membaca mau kemana tujuan-tujuan dari Onyx. Individualnya playernya ini sangat berpengaruh di sini ya. Yap. Tapi ini dia, one last game. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan dari series ini? Apakah yang memiliki Granger? Apakah dipatahkan oleh Onyx? So, MPL Arena, minta tepuk tangannya! Itu dia semangat tiada kendor. Mari kita menuju dan masuk ke dalam lane of death. Let's go! Oke. Ngeliat dari Baxianya yang memang ditaruh di tangan Lutfi ya. Yap. Kita kan udah ngeliat Baxia Rom udah nih. Baxia Jungle udah, Baxia XP sekarang nih yang akan dimanfaatkan juga membawa Revitalize dan 2 Purify kali ini untuk Onyx Om. Waduh, galak banget nih ya buat Kibonya. Lihat tuh, di setelnya itu. Sakit banget. Buset dah. Itu kecoh ya, Ul ya. Kalau dia nempel Lancelot tuh kasusnya beda tuh. Wah ini Sans, wah galak banget ya. Wah, itu dia player Kimi zaman Bile berhasil memberikan Spencer pressure yang sangat keras nampaknya di sana. Lagi nih. Oh, B-Boy tidak mau tinggal diam. Minimal sampai flickernya ke trigger dulu deh. Satu flicker ke trigger dari seorang Kesu. B-Boy mungkin akan lebih tenang. Oke, dan ini Kimi dengan sedikit emblem yang beda ya. 3 Tenacity dipakai dengan Onyx juga termasuk Kimi. Ngincer sustain memang dan Quantum Charge juga bersama dengan Rilo ini buat Kimi dari Suns ya. Iya agak cukup berbeda ya. Beda lagi. Lebih nyari sustainnya juga nih buat bisa nge-damage deal. Dan aku penasaran build-nya nanti akan mengarah kemana untuk Kimi mid lane dari Suns itu sendiri. Dan ya ngelihat ada Rapture juga yang terselip untuk Spencer Om. Ya, Rapture buat Spencer dan Lutfi full defense ya. Full tank juga yang dipakai. Tenacity kan ada di sana. Sama dengan emblem tank. Dan saling poke sebenarnya di sini untuk Cloud berhadapan dengan Ranger. Dan lihat bagaimana Suns-nya akan cepat untuk clear di bagian tengah untuk melanjutkan lagi. Takut juga Rinnya cukup bergetar ya ketika ngelihat ada golok dari seorang Kiboy. Serem ya. Ada baiknya mundur. Dan Tapi ini turret tengahnya udah mulai kecil-kecil juga loh. Lumayan banget ini buat Onyx. Terutama untuk Suns ya. Iya, lebih banyak goldnya juga. Karena clear-nya kan lebih cepat. Kita melihat bagaimana aerial domination yang bisa diciptakan oleh Suns juga. Nah ini udah kata sih sama-sama level 4 nanti Suns dengan Lutfi. Tapi lihat yang sangat memperhatikan adalah di mana Kairinya bebas banget, nggak ada pressure sama sekali. Iya. Kairinya farming terus. Siapa yang mau ganggu Kairi? Orang di depannya digangguin sama Suns Boy. Iya. Ini Mau yang- lewat aja gak dikasih. Mau lewat, mau buka vision aja nggak dapat ya Ul ya. Iya. Kita bakal melihat di sini para pasukan dari tim Onyx mereka nggak tahu Link itu untuk mendapatkan early advantage terhadap Turtle itu sulit. Ada baiknya mereka tahan aja. Biarin Kairinya bebas terus untuk bisa lakuin rotasi. Tapi nampaknya mereka tidak akan tinggal diam. Di depan sana mencoba untuk melakukan sedikit rotasi dan bahkan sampai pakai Phantom Signature dan Retribution from Kairi. Berhasil melakukan Turtle pertama. Reward dari Police masih bisa dihindari. Tapi damage yang terlalu besar dengan Gima dan para Resistance yang on point. Berhasil membawa para pasukan dari tim Dewa untuk mundur ke arah belakang. Asaga Lutfi masih terlalu kuat untuk bisa bertahan, tapi First Blood tidak bisa diselamatkan lagi. Tetap akan ada di tangan para pasukan anak Dewa. Oh, Boy dikejar. B-Boy bahkan sampai dipaksa dengan flicker.
Dan 1 buah poin kill didapatkan oleh seorang Ray Tribution. Yes, dan tadi emang dari Kairinya coba untuk cari informasi ya, ngedelay orange buff-nya untuk di-secure sama Ray. Dan kita tahu, Link ini kan atlet parkour ya, dia bisa sampai ke turtle lebih cepat dibanding dari Lancelot. Ya, dan masih ya, ini tanpa gangguan untuk purple Kairi. Dimana seharusnya ini adalah purple yang kedua nih yang bakal dia dapetin juga. Betul. Dari itemnya Berserker Fury. Terus item untuk Kairi. Sedang diupayakan untuk selesai juga. Dan itu mid turret-nya full planning loh buat Suns. Ya betul banget, dan bahkan kalau bisa kita lihat ini maybe yang bisa menjadi sebuah masalah nantinya. Memang Xavero agak cukup lama untuk bisa farming dan unggul dengan Demon Hunter Sword mungkin item pertama dia. Tapi kalau following up dari Kairi ini sangat maksimal, maybe bisa tumbang Om. Oke. Maybe sih yang memang butuh jawaban juga. Karena untuk efek crowd control sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya oleh Dewa. Dan kita melihat adanya 4 flicker yang sedang dipergunakan. Dan purple buff agak sedikit diambil memang dan Ray tidak akan diganggu untuk purple buff tersebut. Dan gangguannya belum masuk, sama-sama masih berimbang. Namun Spencer, buset dah. Ini dia Kimi Sans zaman Bilo ya. Kalau nggak salah 2019 tuh dia mainin Kimi. Ya, Traction Pulse ya, yang memang ganggu banget juga Spencer. Harus berwaspada, tapi Kairi sudah mulai men-trigger 1 buah pattern execution dari Ray. Di saat bertepatan juga nih, 10 detik lagi Turtle akan segera muncul. Keadaan memang cukup tenang, tidak ada inisiasi lanjutan lagi yang dilakukan oleh kedua belahnya. Tapi first item priority Kairi, Berserker Fury udah selesai. Buset, dia pengen benar-benar dapetin point kill kali ini. Dan ini akan ditugaskan Lutfi dan juga Kiboy untuk bisa ngedrag sedikit momentum. Tapi lihat DPS terlalu besar Spencer! DPS terlalu sakit, tidak bisa dibendung kembali. Dan itu dia terlalu saus, membuat Lutfi terlalu kuat di depan sana. Dan bahkan Ray dipukul mundur untuk ke arah belakang. Purple Buff akan coba dilepaskan terlebih dahulu untuk seorang Kairi. Karena dengan adanya turtle yang kedua ini akan membuat sosok seorang kuat akan lebih power. Tapi lihat Way of Dragon, seringal, the power of the dengan point dan bahkan Blazing dan Xavero. Tidak harus mendapatkan apapun. Meanwhile Ray gak ada lagi cara untuk pulang bersama dengan adanya Maybe. Dengan tempo top dan menunjukkan seorang Maybe dan hilang begitu saja. Double kill from Kairi. Tanpa Purple Buff, double kill dan masih bisa bertahan walaupun harus kehilangan turtle. Tapi sebenarnya rugi juga nggak sih buat Onyx, tapi nggak berhenti. Sans tidak akan tinggal diam, tapi Spencer berhasil menangkap Sans di depan sana dan Sans nampaknya memilih untuk clear minion. Dan 1 gerobaknya gagal didapatkan. ya dia udah gak bisa melakukan apa-apa lagi ya. Tadi anti-graphnya juga sedang dalam posisi cooldown. Pasrah ya. Jadi ya sebisa mungkin ya, sebanyak mungkin mendapatkan advantage kan. Dan berusaha untuk clear tadi adalah jawaban yang paling bagus memang untuk Suns juga. Kesu hanya akan mencari informasi, sedangkan Lutfi di sini sudah mulai bertindak ya sebagai second roamer atau tank yang kedua. Frontliner ya, frontliner tambahan. Tapi Dolar! Ada FLID X Streamer, kalian juga bisa kunjungi channel officialnya Dolar nih. Oke, Dolar, halo, terima kasih. Terus tapi lihat di depan sana, DPS terlalu sakit dan itu dia Sans! Gila Sans, spray down. Tembakan peringatan yang terlalu sakit, bahkan bukan hanya peringatan, membuat Kesu balik lagi ke base-nya. Ya ini bahaya sih, Kesu udah harus berwaspada lagi dengan damage dari Sans. Dan Lutfi akan mencari siapapun yang bisa diinisiasikan, tapi reward manipulation terpaksa harus dikeluarkan untuk mempertahankan outer middle turret dan mengusir mundur pemain-pemain dari Onyx. Dan split power ini dia yang sudah ditunjukkan oleh Kairi Om. Cepat memang ya untuk bisa sedikit mencicil untuk turret bagian midnya. Dan maybe punya Sky Pierce. Jangan lupakan itu. Walaupun belum aktif ya Om. Belum. Walaupun belum aktif, tapi itu lumayan loh Om untuk ngebuat seorang Kairi geter-geter. Ya modal awal yang sudah dipegang dengan Maybe juga. Mid turretnya masih terjaga memang dan Zorizo first item Prayo glowing one buat glue. Ini mungkin buat teman-teman yang nanya ya kok bisa glowing one, karena dia butuh juga untuk cut dari region SP lawan dan juga di glowing one itu ada tambahan HP. Oke, nampaknya depan sana berpasukan dari tim Onyx. Mencoba untuk benar nampaknya dari bisa dengan point dan seorang Ray berhasil kembali lagi selamat dari Pit Turtle. Tapi Lutfi tidak bisa dipegang dan 12 dengan on point. Berhasil mendapatkan seorang game dan blasting 12 from Xavero. Membuat perpasukan dari tim Dewa mereka kehilangan seorang Zorizo. Dan sekejap Dewa United mereka bukan cuma sekedar menyalip ketertinggalan mereka. Mereka balikan keadaannya juga. Dengan adanya Turtle Ray Tribution yang on point juga membuat dari Dewa ini akan semakin leluasa mengembalikan keadaan. Tapi ingat, Dewa juga bermain dengan waktu. Split push power dari Onyx ini sangat-sangat possible bisa dimainkan dengan adanya Link dan juga Cloud. Ya karena Linknya sudah menyelesaikan item kedua ya, Husklow.
sudah dipegang oleh Kairi. Tapi ya Lancelot ini nggak bisa dianggap remeh sih. Untuk damage dari Thunderous dan juga Retribution memenangkan objektif di Lord dan juga Turtle adalah sebuah privilege yang bisa dimiliki oleh Lancelot. Ya sebelum Suyo naik daun, tapi itu dia. Lancelot salah satu pemegang objektif yang handal ya Om. Cuma bedanya dia in and out-nya agak cukup berat lah. Karena butuh bantal ya. Butuh bantal, dia butuh pijakan. Butuh ruang gerak lah bisa kita bilang ya. Oke. Tapi keuntungan sekarang yang dipegang sama Dewa juga benar-benar harus diwaspadai sama Onyx ya. Terutama untuk Kesu sih. Ya, Kesunya nggak bisa atau harus setupnya rapi gitu loh. Karena sekarang dari Onyx beda nih. Game pertama Onyx gak bawa Purify kan. Ini Xavier Purify, Sans juga Purify. Iya, target. Tapi oke aja gitu, tinggal makan siapapun yang depan. Karena follow up damage ini maybe udah mulai menyanggupi. Betul. Untuk menjadi penyokong damage di belakang juga. Sementara Onyx mereka tidak bisa berbuat banyak. Selain mungkin nge-react apa yang bisa dilakukan oleh Keyboy. Tapi mid to the late game sebentar lagi akan dituju oleh mereka. Ini menandakan kalau the power of split push siapapun yang megang hal tersebut akan bisa ditanggulangi oleh seorang Kairi. Yap. Dan itu ya purple buff yang memang lagi-lagi ya dijaga juga. Dan sejauh ini kita melihat cukup sulit ternyata untuk menghalangi Kairi bisa mendapatkan purple buff-nya. Karena selalu dapat. Ini BOD kah Kairi? Kalau dia menuju ke arah Blade of Despair, waduh. Backline-nya Spencer sih udah nggak akan bisa aman seperti game-game teamfight sebelumnya ya. Ya, tapi sama sih Ray juga ya, bakal menuju ke BOD. Jadi dua jungler assassin ini sedang berjuang untuk mendapatkan damage sebesar mungkin. Oh atas kayaknya ada trapping Om. Oke, trapping di atas. Kejebak nih. Ternyata terjebak di depan sana. Kesu jadi target utama. Bukan coba dipaksa dari para pasukan dari tim Dewa. Mereka tidak akan tinggal diam. Lakukan respon dan membuat para pasukan dari tim Onyx memaksa tim Fight di depan sana. Tapi nampaknya tim Fight kali ini harus dimenangkan oleh tim Dewa untuk mereka bisa mendapatkan Lord yang berikutnya. Tapi Lutfi masih ada sabar untuk manipulation. Gagal untuk tukar Lutfi. Dan one last hit Lutfi still survive. Dan membuat Chorizo hampir saja ter-take down. Dan ini dia kilasan. Spray down, tembakan peringatan, mundur. Adalah sebuah jawaban. Tapi nampaknya Ray tidak akan tinggal diam. Dia juga ingin mencuri satu point kill dari tim Onyx. Menandakan kalau di pit Lord nanti kita akan sama rata. Iya ini sama-sama kehilangan di XP tapi waduh, terlalu sakit dan banget tidak bisa dibendung. Duel Dragon ditambah following up damage membuat seorang Kesu hilang sia-sia begitu saja. Waduh ini menjadi kerugian untuk Dewa dan Onyx. Mereka terbuka kesempatannya untuk bisa secure menuju ke arah Lord, tapi nggak salahnya ada Ray. Oke, tapi blazing drive from Xavero. Langsung pecah belang dan take over Lord by Retribution. This is Ray Tribution. Oh Sans. Dan banget di depan sana, Sans mulai terperangkap, masih bisa dilindungi dengan adanya Purify Gaming. Chorizo menjadi target utama, tapi Kairi dan kawan-kawan mereka harus benar-benar ingat yang mereka lawan adalah Retribution. Itu dua momen yang begitu epic. Maybe yang selamat dia dapetin point kill dan Ray yang ternyata megang balik ke area dari Lordnya. Iya, itu semuanya terjadi secara simultan juga ya. Dan pasti dari tim fight besar yang begitu panjang juga tadi ketika selamatnya Lutfi tapi recall-nya juga ternyata ada di depan targetnya dia. Dan dia harus tumbang dan kali ini Chorizo 1v1 lawan Kairi yang memang masih punya pinch poise ya. Oke, di bawah terbang itu dia. Dari sosok seorang Kairi, Chorizo terperangkap begitu saja dan langsung hilang di telan bumi. Iya, ini 3D attack speed dari Xavero juga udah selesai. Ini udah mulai masuk ke zona bermainnya untuk Onyx sih harusnya. Yes, itu dia. Ini bahaya. Karena kalau bisa kita bilang, Sans ini juga benar-benar sakit sekali. Dia respect dengan adanya Wind of Nature loh. Iya, tadi yang menyelamatkan dia waktu ketemu dengan Ray, ya itu Wind of Nature tadi. Iya. Dan BOD sudah selesai ya buat Kairi. Jadi akan semakin panas pastinya dan Onyx berhasil untuk shifting. Mereka hilang Lordnya tapi mereka masih berhasil untuk mendapatkan kemenangan tadi. Untungan gold bahkan. Iya, advantage ada di sana. Dan ini ya, item yang sudah terangkat tadi. Xavero dengan Swift Trinity yang selesai. Dan ada Thunder Bell ternyata ya. Ini buat si Keyboy. Dan ini itemnya si Kimi sih sakit nih. Gila, dia unggulnya 1700 loh dari kiri. Dia yang unggul ya. Ya, Wind of Nature, Magic Wand juga masih satu nih. Tergantung Magic Wand-nya mau kemana, Divine Glaive langsung atau Holy Crystal. Bisa Holy atau mau sih. extra movement juga sebenarnya sudah punya kan ada Blood Wings di sana. Oke, tapi untuk sejauh ini juga ini nggak ada item defense magic ya dari maybe-nya.
bahaya banget. Dia bahkan kan bawanya warrior boots nih, bukan tough boots, dan item terakhir bakal ke damage lagi harusnya. Jadi nggak ada rose gold meteor. Ini ngebuat damage dari Suns harus lebih jauh diperhitungkan. Oke, Council Gaming. Dan jangan mereka sampai salah ngambil. Karena kondisinya kali ini untuk bisa mengambil yang penting itu benar-benar harus sangat hati-hati. 2 Purify dan 1 Revitalize Lutfi itu bisa menggagalkan planning mereka soalnya, wow. Yap, dan Endless Battle udah selesai untuk Ray. Yap, paketan ya. Dia dan juga Endless Battle. Ini damage-nya Ray. Boleh-boleh dia. Tadi aja dia udah lumayan kan. Iya. Apalagi kalau ditangkap juga ini lumayan susah sebenarnya. Iya. Karena nggak ada sisi pasti dari Onyx nih. Single target lock-nya nggak ada buat ngunci keberadaan dari Ray. Ya, tapi aku ngeliatnya ya bahwa karena Ray juga dia banyak langsung ke dagger. Ini kayaknya dia gak bakal ada full defense item atau defense item satu lah, gak ada. Iya. Dia langsung menuju ke item damage berikutnya lagi. Waduh, apakah Suns tadi menggunakan Wind of Nature ya? Ada hijau-hijau soalnya di depan sana. Atau skinnya. Oke, tapi lihat di tempat sana para pasukan dari tim Dewa telah menunjukkan batang hidungnya. Mencoba untuk melakukan kontes terhadap Lord. Dan mereka tidak boleh melepaskan sedikit pun momentum yang dipegang oleh Onyx. Karena kalau itu dipegang Onyx ini akan berbeda ceritanya. Oke. Sekarang bakal coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu oleh keduanya. Terutama Suns yang akan bisa membantu zoning out pemain-pemain dari Dewa. Diusir mundur clear dulu terlebih di arah tengahnya. Sementara Ray sudah mulai show harusnya di arah bottom lane. Wow, show-nya Ray ini menandakan sebuah hal yang sangat mahal. Apakah akan ada genderang perang di arah top lane? Ataukah itu hanya bait belaka, bait dibalas bait? Yap, bait dibalas bait yang sedang terjadi juga. Lord Dance yang sedang kita tunggu-tunggu, sedangkan maybe si Halberd. Item yang cukup penting untuk memotong efek dari Kibo ya, atau dengan semua lifesteal pastinya di late game seperti ini. Alright, fokus ke arah satu turret di tengah itu menjadi sebuah jawaban untuk Suns. Karena tugasnya Suns ini belum selesai. Di mana dia harus menyelesaikan pecahan turret di arah tengah. Ini baru akan menjadi momentum yang sangat enak untuk tim Onyx. Alright. Sekarang bakal coba untuk kembali saling beradu poke ya. Tapi Lutfi. Oh my god, bakal coba dipaksa. Untung aja Ya. Spencer masih terlalu jauh, tidak terisap ke dalam sana. Iya, dan juga Lutfi harus putar balik sih. Kalau tadi dia paksa untuk menginisiasikan di saat teman-teman yang lainnya masih terlalu jauh. Ini bakal bahaya. Dan sekarang penguasaan dari area Lord sedang dipegang oleh Dewa. Bahkan mereka yang udah mulai set up. Council Gaming dari Keyboy. Mencoba untuk memberikan pressure. Memukul mundur dan membuat Sorizo Sakaratul Maut. Apakah semua coba bertahan ini dia Lutfi is coming. Mencari di mana keberadaan para pasukan dari tim Onyx memiliki Riva dan Retribution. Kairi berhasil men-take over dan blazing dan from Sampero. Berhasil mendapatkan Kesu. Tidak ada jalan untuk pulang. Dan Spencer tenggelam. Wind of Nature from Suns menyelamatkan dirinya dan bahkan the one last man standing maybe. Mampukah dia bertahan? dikejar. Dan bahkan itu dia dikejar. Tempest of Blade from Kairi dan wipe. Oh! Di tangan Sang Raja Langit. Sang Raja Langit di akhir season menunjukkan kemampuannya, menunjukkan tarinya. Dan this is the winner. Please welcome Team Onyx take the series. Sang Raja Langit membuktikan bahwa mereka mampu bangkit. Landak yang sempat sakit tapi ya akhirnya mereka kembali merakit kemenangan demi kemenangan yang ada di penghujung musim. Oke, caster kalah dari segi nominal. Skor ya. Bukan dengan prediction kali ini Dewa gagal untuk menampar para caster. Tapi di akhir penghujung yang sangat luar biasa tentunya ya. Yap, lihat bagaimana Suns-nya. Ini sangat bebas tadi dari Suns dengan penempatan item. Kapan timing untuk nge-trigger tadi Wind of Nature. Menjawab segalanya, menjawab apa yang diberikan oleh Dewa. Dan kita melihat kebangkitan dari Sang Raja Langit. Meskipun ya ini di akhir season. Ya. Tapi mereka datang di awal musim dengan terseok-seok. Tapi mereka lebih mantap lagi di akhir musim. Ya, mereka coba untuk naik dari segi klasemennya juga ya. Memperbaiki apa yang mungkin membuat mereka luka di awal-awal musim. Dan reverse sweep terjadi lagi loh. Oke, tapi tentunya kita akan memberikan interview kepada Bude, kepada Sang Raja Langit Soul. Bude Clara Mosar, take it away. Dan yay, di sini Onyx mereka berhasil
berhasil mendapatkan kemenangan 2-1. Cukup mendebarkan dan match di minggu ke-9 ini kalian berhasil mendapatkan kemenangan. Ada mindset yang berbeda nggak